Selamat siang Pak William Budiharjo dan selamat siang juga Dr. William Solihin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancara oleh IDN Financial. Terima kasih. Ya, dan saya mau tanya-tanya sedikit nih tentang Fastdoc. Gimana sih awal ceritanya terbentuk Fastdoc itu? Apa inspirasinya untuk membentuk Fastdoc? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Fastdoc ini sebenarnya kita didirikan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Nah, kita melihat ada beberapa masalah yang mungkin kita bisa selesaikan dengan menggunakan teknologi. Nah, moto kita adalah don't worry, be healthy. Nah, untuk Fastdoc sendiri, kita ada 3 prioritas masalah utama yang kita sedang fokuskan untuk selesaikan. Masalah yang pertama itu adalah masalah antrian dan juga masalah lamanya menunggu di rumah sakit dan fasilitas medis. Dan yang masalah kedua yang kita ingin selesaikan adalah ketersediaannya rapid test secara massal untuk perusahaan di gedung perkantoran. Masalah ketiga yang kita ingin selesaikan adalah untuk masalah di mana lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan juga mengkomparasi asuransi kesehatan untuk perusahaan. Kalau boleh di-share juga, apa saja sih fitur yang ada di Fastdoc dan apa yang membedakan Fastdoc dengan startup lainnya? Oke, baik. Dari Fastdoc sendiri, kita punya beberapa fitur unggulan kita. Fitur untuk patient, kita memiliki namanya SAFE Program, SAFA, which is terdiri dari save time, yaitu kita ingin meng-cut waktu tunggu di rumah sakit atau ruang tunggu di medical facilities dengan menggunakan teknologi. Accurate reservation, di mana kita juga bisa melakukan akurasi reservasi kita untuk on time dengan time slotnya. Kemudian friend F untuk friendly recommendation, di mana pasien bisa dari komplain untuk ke rekomendasi dokter atau spesialisasi yang sesuai itu bisa kita match. Dan juga E untuk experience new normal, di mana kita ingin orang itu datang ke rumah sakit atau fasilitas medis, mereka tidak datang dengan ketakutan atau worry, anxious, tapi mereka datang dengan fun, dengan new experience. Nah, baik itu untuk pasien, untuk dokter, dan fasilitas medis kita mempunyai namanya DOC program, DOC program, yaitu D terdiri dari Direct More Patient for the Doctor, Operational Efficiency, di mana dengan dashboard yang kita sediakan, mereka bisa bekerja lebih efisien. Dan juga C untuk credibility booster, di mana aplikasi Fastdoc ini dilengkapi dengan fitur dokter bisa memasukkan edukasi mereka, kemudian bisa memasukkan experience kerja mereka dan juga accomplishment yang mereka punya, termasuk dengan rating dan review sistem yang kami sudah sediakan untuk dokter. Mengapa dari Fastdoc sendiri ini ada visi untuk mengadakan rapid test? Apa yang menjadi latar belakang Fastdoc untuk melakukan rapid test tersebut? Baik, jadi Fastdoc sendiri ini melihat ya ada masalah atau problem yang kita lihat dari perusahaan-perusahaan, khususnya yang di gedung perkantoran di kota besar seperti Jakarta, di mana yang pertama banyak gedung perkantoran mewajibkan untuk tenannya melakukan rapid test. Yang kedua, perusahaan ini membutuhkan rapid test secara massal, sehingga mereka membutuhkan dalam waktu cepat, 1 hari, dan ini tidak memungkinkan untuk dilakukan di klinik, sehingga kita melakukannya langsung di gedung perkantoran dengan on-demand service yang Fastdoc berikan, seperti yang hari ini kita berikan untuk beberapa perusahaan di gedung Plaza Mutiara. Yang ketiga, dengan melakukan on-demand service, kita bisa melakukan namanya penghematan biaya, penghematan waktu, dan penghematan transportasi untuk karyawan dari perusahaan tersebut. Dengan 3 alasan ini, makanya kita melakukan Fastdoc rapid test di gedung perkantoran untuk perusahaan. Boleh di-share juga, Fastdoc mengadakan rapid test ini sejak kapan ya? Kita sudah memulai rapid test ini ketika kita mulai mendapatkan permintaan dari perusahaan. Itu beberapa perusahaan sejak bulan Juni tahun 2020. Sejak bulan Juni 2020 ya? Mungkin karena PSBB mulai dibuka kembali jadi perusahaan-perusahaan sudah mulai request ke Fastdoc untuk melakukan rapid test.
Berapa kapasitas rapid test yang bisa dilakukan oleh Fastdoc setiap harinya? Baik, jadi Fastdoc ini kita melakukan rapid test sekitar 300 sampai 500 orang setiap harinya gitu. Dan rapid test ini kita lakukan dengan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu social distancing. Kemudian juga kita limit dengan menggunakan booking engine. Jadi kita menyediakan booking engine untuk perusahaan ini sehingga dia dibagi per 15 menit time slotnya. Dan per 15 menit kita sediakan kuota maksimum sehingga orang tidak lagi harus berkumpul di satu waktu, tapi mereka bisa datang sesuai dari time slotnya. Bagaimana prosedur pendaftaran nih untuk orang yang ingin melakukan rapid test di Fastdoc? Oke, baik. Apabila perusahaan atau ada company yang ingin untuk melakukan rapid test bersama Fastdoc, bisa mendaftar di link berikut, yaitu adalah covid19.fastdoc.com/rapid-test-company. Nanti bisa request di situ, mengisi formulir, dan nanti kami akan menghubungi perusahaan Anda dan berkoordinasi dengan HRD Anda untuk arrange di mana kita bisa datang ke gedung perkantoran Anda. Apakah masyarakat umum juga bisa mengikuti rapid test yang diadakan oleh Fastdoc ini? Untuk rapid test yang kita lakukan di gedung perkantoran, apabila ada masyarakat umum yang ingin mengikuti pada saat kita melakukan rapid test tersebut, dia boleh mengikutinya. Dan untuk mengikutinya mereka juga bisa mendaftar di link yang sama dan membayar biaya 275.000 per orang. Untuk Fastdoc sendiri, apakah saat ini memiliki kerjasama dengan pihak lain, mungkin pemerintah atau institusi lainnya? Saat ini sih kita belum ada kerjasama dengan pemerintah atau health startup lainnya. Tapi saat ini kita sudah didukung dengan 2 klinik yang cukup ternama. Untuk test kitnya sendiri yang digunakan untuk rapid test oleh Fastdoc, itu berasal dari mana ya, boleh di-share? Oh ya, kita menggunakan test kitnya berbeda-beda, tapi semuanya tuh sudah masuk dalam rekomendasi Kemenkes. Dengan tingkat akurasinya juga sudah terjamin ya? Ya, tingkat akurasinya di 95%. 95%. Nah, tapi mungkin kan ada pertanyaan, kenapa sih, apa sih yang membuat rapid test itu tidak akurat gitu ya? Nah, itu sebetulnya dikarenakan rapid test ini mendeteksi antibody. Antibody itu bagaikan ini apa sih, kalau kita terpapar oleh virus atau bakteri, kita mengeluarkan pasukan-pasukan dalam tubuh. Nah, itu butuhkan beberapa hari. Jadi untuk rapid test itu menjadi positif itu ada waktunya untuk ini menjadi positif gitu. Apa saja nih kendala yang dihadapi oleh Fastdoc dalam melakukan mass testing ini? Jadi kendalanya sih karena ini massal ya. Mungkin ada ketakutan, apakah nanti kita bisa terpapar atau apa karena melakukan rapid test. Tapi saya bisa memberikan perumpamaan seperti ini. Jadi bayangkan satu company misalnya ada 100 orang gitu ya. Nah, mungkin ada 1 atau 2 orang yang terpapar. Bila kita tidak melakukan screening, kita bisa berhari-hari itu kita bergaul dengan mereka dan mungkin akhirnya kita juga akan terpapar. Jadi dengan ada ini, dengan kita melakukan social distancing, setidaknya dalam sehari itu kita bisa mengetahui siapa sih yang terpapar, dan orang-orang yang terpapar itu kita bisa tindak lanjuti untuk melakukan PCR, dan mungkin kalau memang memerlukan akan langsung dirujuk ke rumah sakit. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak William dan Dr. William. Terima kasih banyak. Iya. Selamat siang.